Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini ya kita masih dapat berkumpul di ruangan yang kita sayangi ini dalam rangka belajar mengajar kita, kegiatan belajar mengajar kita pada mata kuliah perkembangan sosial emosional anak usia dini. Ya, dan tak lupa juga selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kuliah kita pada hari ini alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama ya. Di sini Ibu minta tolong Hilman, coba Hilman tolong dipimpin pembacaan doa pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiklah kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sebelumnya siapa yang tidak hadir pada hari ini? Dinda, ada temannya yang tidak hadir? Siapa? Oh, Budi. Si Salwa ada lagi temannya yang nggak hadir? Dani izin kemana? Cara keluarga nggak diundang kita ya. Ada lagi temannya yang nggak hadir, Del? Rahma, kemana Rahmanya? Oh, sakit. Nanti sama-sama kita jenguk Rahma ya. Nah, untuk supaya kita lebih semangat ya, Ibu minta semuanya berdiri dulu, tolong dong. Ayo silakan berdiri. Yang di depan, yang di belakang berdiri ke depan. Nah, biar nampak teman-teman yang lain. Tapi coba disimpan dulu. Dan clue-nya adalah dengarkan. Dengar, ya, dengar. Ingat sekali lagi apa deh? Dengar. Kepala, tunjuk kepalanya. Kepala, batik, batu. Oh, sorry. Botak, batik, batu. Ingat apa tadi? Botak, batik, batu. Oke. Batu, botak, batik. Batuk. Lihat saya ya, lihat saya. Tapi cluenya adalah dengarkan. Batuk, batik. Ketahuan. Waktu minggu lalu kita membahas tentang apa? Yang sekarang ini kita akan membahas tentang metode pengembangan sosial emosional anak usia dini. Ini sesuai dengan RPS yang sudah pernah kita bahas ya di pertemuan pertama, yang sudah pernah kita bahas dan sudah pernah kita sepakati bersama-sama. Ya kan? Jadi kalau sekarang kita akan membahas tentang metode pengembangan sosial emosional anak usia dini, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih pengertian dari perkembangan sosial dan perkembangan emosional anak usia dini itu, ya kan? Karena memang dua hal itu adalah sesuatu yang berbeda. Betapa pentingnya gitu kan? Karena apa? Pengembangan dari sosial emosional anak usia dini ini akan mempengaruhi masa depan dari anak tersebut. Metode pengembangannya ini, jadi tujuan pembelajaran itu adalah diharapkan ya kita semua yang ada di kelas ini akan mampu memahami pengertian pengembangan sosial emosional anak usia dini, itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi metode apa sih kira-kira yang sesuai. Nah, ini ada kata clue-nya nih, sesuai, artinya ada yang tidak sesuai. Nah, nanti akan kita bahas tuh kira-kira ini bentuknya nih seperti apa sih yang sesuai dengan yang tidak sesuai gitu kan. Terus yang ketiga adalah agar kita di sini sama-sama mampu merancang kegiatan sosial emosional untuk anak usia dini. Nah, di sini selanjutnya, nah ini yang pernah kita bahas sebelumnya ya, di minggu yang sebelumnya Ibu sampaikan tadi tentang pengertian tadi. Nah, sosial emosional itu adalah kemampuan anak untuk apa? Coba sama-sama mengenali. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Nah, benar
benar sekali. Terus selanjutnya di sini adalah pengembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, kalau usia 0 sampai 6 tahun adalah masa apa? Masa emas. Nah, kenapa sih disebut masa emas? Ada apa? Bisa bantu jawab? Coba Adel, kenapa disebut dengan masa emas? Karena pada umur segitu masa anaknya sangat berkembang dan bertumbuh. Nah, gitu. Jadi memang di situ tuh kalau istilah itu golden age ya, memang masa emas. Jadi ibarat itu masa yang memang menentukan 0 sampai 6 tahun. Kira-kira ini anak mau akan kita buat mempunyai kepribadian seperti apa, menjadi sosok individu yang seperti apa. Nah, di usia 0 sampai 6 tahun itulah kita membentuknya. Usia 3 sampai 4 tahun baru mulai bisa berbagi. Jadi kalau usia anak baru 2 tahun atau 1 tahun gitu kan sering itu kita bergurau dengan anak, ada kita mau ambil mainan, ada mau kasih nih pelit. Mereka tidak tahu pelit itu apa. Jadi mereka memang tidak tahu. Yang mereka lakukan itu adalah naluriah mereka mempertahankan hak mereka sendiri. Menjaga nih mainan saya ini tidak mau dikasih, nah, gitu. Jadi memang itu naluriah mereka. Jangan langsung dijudge bahwa itu pelit atau apa, karena mereka memang belum paham arti berbagi itu seperti apa. Terus selanjutnya adalah metode apa? Pembiasaan. Yang pertama adalah memberi salam, meminta maaf, terima kasih. Sebenarnya ada lagi satu, apa toh? Tolong. Biasakanlah dengan 3 kata ini: maaf, terima kasih, dan tolong. Mentang-mentang sudah dikasih kawan, jangan sampai ada kalimat seperti ini. Dia ini emang tidak mau berterima kasih, emang tidak bisa berterima kasih lah seperti itu. Jadi biasakanlah dengan diri kita tuh berterima kasih dengan teman. Kalau teman sudah menolong, terima kasih ya. Maaf ya tadi aku jatuhin tas kamu. Maaf ya tadi aku ini. Tolong dong minta airnya ya. Dibiasakan, jangan tolong air, jangan gitu. Tolong minta airnya. Sudah dikasih, terima kasih ya. Gitu. Jadi biasakan. Hal itu tidak bisa kita tipu-tipu ya. Memang harus kita sendiri yang membiasakan itu di depan anak. Ada kalimat sederhana itu adalah children see, children do. Apa kalau bahasa Indonesianya? Anak melihat, anak melakukan. Jadi apa yang dia lihat itu yang dia tiru. Tidak bisa kalau kita misalnya si Linda sholat Linda jangan bohong. Tidak bisa kalau yang dilihatnya tidak sholat, yang dilihatnya sering bohong, ya kan? Jadi apa yang anak tiru itu apa yang dia lihat. Jadi kalau kita mau anak baik, ya perilakulah diri kita dengan baik. Kita mau anak itu selalu mengucapkan salam sebelum masuk ruangan, ya kita yang harus membiasakan diri sebelum masuk ruangan itu harus salam. Jangan lupa terima kasih ya, sedangkan kita tidak pernah berterima kasih dengan dia ketika dia membantu kita, gitu loh. Jadi itu harus kita lakukan. Yang kedua adalah menunggu giliran. Nah, misalnya tadi sama ponakan atau segala macam nih lagi antri di tiket, ayo cepat langsung ngajak, terasa busuk ke antrian dan depan, nggak bisa. Contoh sederhana di SPBU misalnya kan, sering kita boncengan sama anak atau ponakan atau siapa gitu. Kan kalau di SPBU kan antri tuh, langsung ngebut langsung ke antrian depan, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Itu kita memberi contoh yang buruk. Ya kalau nggak menunggu giliran ya nunggu giliran. Kapan giliran kita baru kita maju. Terus disisipkan dalam rutinitas harian. Nah itu yang ibu sampaikan tadi dalam rutinitas harian ya. Jadi jangan pernah bermimpi untuk mempunyai peserta didik yang baik kalau kitanya juga belum baik. Bukan berarti belum tidak menuju ke baik ya, tapi tidak menunjukkan perilaku yang baik. Bagaimana anak itu mau mencontoh? Nah, selanjutnya adalah pembelajaran proyek. Nah, di sini anak menyelesaikan proyek sederhana bersama. Contohnya apa? Membuat kolase taman kelompok. Oke, next. Nah, ini ada kisah sederhana Tika dan bola. Nah, Tika belajar berbagi bola kesayangan. Misalnya contoh cerita nih. Terus belajar mengelola emosi dan empati. Terus cocok untuk diskusi, marah dan berbagi. Dia karena kalau berbagi itu kan ada keikhlasan ya. Kadang itu kan gimana mau enggak berbagi sama temennya. Kalau enggak mau ya udah jangan dipaksa dulu. Karena memang mereka belum paham konsep berbagi itu seperti apa. Jadi kita kasih pemahamannya seperti apa, baru mereka bisa meniru itu. Nah, di sini ada bentuk-bentuk evaluasi dari sosial emosional. Bisa dilihat di sini metode evaluasi itu adalah observasi perilaku anak. Jadi kita lihat nih sebelumnya misal nih anak tidak mau antri. Nah
setelah kita kasih pembiasaan, pembelajaran, kira-kira nih ada perubahan tidak? Nah, kalau belum ada perubahan nih harus diselidiki, ini ada apa, kenapa beliau belum ada perubahan? Apakah ada yang salah? Yang pertama, mungkin salahnya apa? Metode yang diberikan mungkin belum efektif. Oh, berarti harus dikasih lagi nih stimulasi yang lebih nih dengan anak ini. Terus ada lagi contoh, misalnya anak yang baru masuk sekolah, itu ada beberapa anak yang masih takut ya kan, masih mau minta ditemani sama ibunya, tidak mau dia nih masuk kelas nih, diajak masuk kelas malah nangis-nangis, ngamuk-ngamuk, tantrum, ronta-ronta. Nah, di hari pertama mungkin oke, hari selanjutnya sampai selanjutnya tidak mungkin seperti itu terus gitu loh. Masa sudah mau nerima lapor di hari terakhir masih juga ibunya masuk ke dalam kelas, kan tidak mungkin. Nah, jadi bagaimana caranya ya, guru yang memang harus memberikan pemahaman kepada anak, mengajak anak supaya dia merasa aman dan nyaman di dalam kelas itu. Terus checklist perkembangan. Nah, kalau dalam pendidikan anak usia dini itu, perkembangan itu bisa dilihat dari yang pertama belum berkembang, yang kedua ada mulai berkembang, yang ketiga adalah berkembang apa Claresta? Sesuai harapan. Terus yang terakhir adalah berkembang sangat baik. Ada 4. Nah, kira-kira si Salwa, misalnya Salwa ini pada saat pertama bermain dia menunjukkan perilaku perkembangan yang mana? Misal belum berkembang nih, dia belum berkembang. Kenapa? Karena baru pertama kali misalkan. Terus setelah dilakukan kegiatan, diajak main dan segala macam, diberi stimulasi. Nah, diukur lagi nih. Nah, kira-kira Claresta atau Salwa ini kira-kira sudah tahap mana nih perkembangannya? Oh, sudah mulai meningkat nih, sudah mulai mau dia main dengan temannya. Nah, di situ sudah mulai mau, itu sudah mulai berkembang. Oke, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, ada yang bertanya? Silakan. Bagaimana cara membangun hubungan yang positif antara anak usia dini dengan teman-teman? Oke, nah tadi ada pertanyaan nih dari teman kita ya. Bagaimana sih cara kita menumbuhkan nilai-nilai positif antar anak usia dini itu dengan temannya tuh, dengan sesama? Ya, yang pertama memang seperti yang kita sampaikan tadi adalah apa? Pembiasaan itu contoh dari gurunya dulu. Dan juga di sisi lain gurunya memang harus ada pendekatan dengan anak tersebut. Misalnya kita tanya nih, bagaimana kabarnya? Gurunya jangan sampai gurunya nggak tahu nih siapa tadi namanya nak, jangan. Kita harus tahu juga nama anak itu siapa. Misalnya Salwa, oh Salwa kenapa sayang ya, itu salah satu contoh. Terus misalnya dengan sesama teman, tidak boleh seperti itu, kita harus sama-sama bermain sama-sama dan segala macam. Nah, di sisi lain yang seperti yang kita sampaikan tadi, apa? Dengan bermain kelompok memang harus fair gitu loh. Di situ mereka akan bekerja sama. Secara tidak langsung nilai rasa peduli satu sama lain itu akan terbangun dengan berbagi. Misalnya ini ada makanan nih ya, kita berbagi sama-sama dan segala macam. Nah, itu salah satu poin ya, beberapa yang bisa kita lakukan untuk membuat kebiasaan baik. Oke, terima kasih ya. Jadi dari materi yang sudah kita pelajari bersama-sama pada hari ini, ya kan, tadi sudah ada teman yang bertanya juga. Ibu yang sekarang mau bertanya nih, kira-kira apa sih yang dapat kita simpulkan dari materi yang sudah kita bahas tadi? Ayo, silakan angkat tangan. Ayo, silakan. Sosial emosional adalah fondasi penting. Benar, sosial emosional itu adalah fondasi penting. Itu yang pertama ya. Ibu minta 3 deh, 2 lagi. Ayo, yang kedua. Oke, Rara. Jadi dengan metode yang tepat dapat membentuk empati dan percaya diri. Oke, benar ya. Karena harus sesuai metode tuh, sesuai metode dan juga sesuai dengan usia. Jangan sampai nggak sesuai dengan usianya gitu kan. Oke, terima kasih Rara. Satu orang lagi. Oke, silakan. Jadi guru itu memiliki peran penting dalam proses pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu dong untuk teman kita yang sudah dapat memberikan kesimpulan pada hari ini. Nah, poin yang terakhir itu penting loh. Guru memiliki peran penting dalam proses ini. Di sini di depan ibu ini semua adalah calon guru. Jadi masa depan mereka ini, kamu adalah orang yang bertanggung jawab ya. Salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan emosional anak usia dini juga. Karena di sini kita semua adalah calon guru. Oke, sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, harapannya semoga pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga.
Baik, sekian dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.